Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu ada analisis fundamental dan teknikal perusahaan telekomunikasi Indonesia. Kami yang beranggotakan ada Salvan Sugiyanti, dua Aziza Rahmawati, dan kemudian ada Salvadila Indah. Berikut adalah outline pembahasan dari diskusi kami, yaitu satu ada deskripsi perusahaan telekomunikasi Indonesia, kedua ada analisa makro, ketiga ada analisa industri dan sektor, kemudian ada hasil analisis laporan keuangan dan laba rugi, yang selanjutnya ada biaya modal perusahaan, yang terakhir ada analisis teknikal. Berikut saya akan sampaikan hasil diskusi kami, yaitu deskripsi perusahaan telekomunikasi Indonesia. PT Telekomunikasi Indonesia TBK adalah badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi TIK dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Tujuan utama PT Telkom adalah untuk menjadi perusahaan telekomunikasi dan digital terdepan di Indonesia dan Asia Tenggara, membangun masyarakat digital di Indonesia yang bersaing dan meningkatkan pemegang saham. Lalu saya akan membacakan analisa makro. Untuk melakukan analisa makro perusahaan ini, beberapa hal yang dapat diperhatikan adalah faktor ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah operasi dan strategi Telkom Indonesia. Berikut diantaranya: 1. Faktor keuangan. Permintaan akan layanan telekomunikasi dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan dan keadaan ekonomi global dapat mempengaruhi investasi dan pengeluaran Telkom Indonesia di luar negeri. 2. Faktor sosial dan populasi. Pertumbuhan populasi Indonesia, urbanisasi, dan penetrasi internet merupakan perubahan dalam preferensi konsumen terhadap layanan telekomunikasi dan teknologi digital. 3. Faktor pemerintahan dan hukum, stabilitas politik dan perubahan kebijakan yang mempengaruhi operasi bisnis Telkom Indonesia, termasuk kebijakan pemerintah terkait regulasi, telekomunikasi, dan investasi. 4. Ada komponen teknologi. Dalam industri telekomunikasi, kemajuan teknologi seperti 5G, Internet of Things atau IoT, dan pencerdasan buatan atau AI telah mendorong investasi dalam infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi. Kelima, faktor alam. Pengelolaan limbah elektronik dan efek infrastruktur telekomunikasi pada lingkungan adalah subjek kebijakan lingkungan. Pemakaian energi Telkom Indonesia dan upayanya untuk mengurangi dampak lingkungan. 6. Analisis pasar dan pesaing. Rivalitas di sektor telekomunikasi Indonesia dan strategi Telkom Indonesia untuk mempertahankan atau memperluas pangsa pasar. Analisis SWOT adalah cara terbaik untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan. 7. Strategi keuangan dan korporat. Strategi untuk berkembang di tingkat global atau regional. Pendapatan laba bersih dan margin keuntungan adalah indikator kinerja keuangan perusahaan. Analisa industri dan sektor. 1. Struktur industri yang terdiri dari
struktur pasar. Industri telekomunikasi di Indonesia tergolong oligopoli ketat dengan beberapa besar operator seluler seperti PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel dan PT Indosat Tbk. Kedua adalah jumlah pelanggan. Peningkatan jumlah pelanggan telepon seluler di Indonesia telah diikuti dengan bertambahnya jumlah operator seluler yang memasuki industri. Lalu ada perilaku industri, di antaranya ada strategi korporasi, yaitu strategi inovasi produk dan pemasaran menjadi penting dalam telekomunikasi, serta analisis biaya investasi masing-masing perusahaan. Lalu ada analisis biaya investasi. Analisis CAPEX-OPEX membantu menentukan biaya operasional dan investasi perusahaan, serta mempengaruhi kinerja industri. Selanjutnya, analisa laporan keuangan dan laba rugi. Laporan keuangan periode 31 Desember 2023 sampai 31 Mei 2024. Data ini menunjukkan bahwa PT Telekomunikasi Indonesia memiliki total aset yang meningkat dari 1 triliun sekian pada 31 Desember 2023 menjadi 1 triliun 25 sekian pada 31 Mei tahun 2024. Total hutang juga meningkat dari 345 miliar pada 31 Desember tahun 2023 menjadi 367 miliar pada 31 Mei 2024. Laba rugi meningkat dari 123 miliar pada 31 Desember 2023 menjadi 125 miliar pada 31 Mei 2024. Laporan laba rugi periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret tahun 2024 dan 2023. Data ini menunjukkan bahwa laba rugi operasional dan non-operasional pada periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret 2024 dan 2023 relatif sama, dengan total laba rugi sebesar 123 juta sekian. Biaya operasional dan non-operasional juga relatif sama dengan total biaya sebesar 123 juta sekian. Biaya modal perusahaan, cost of debt. Menghitung cost of debt menggunakan beban bunga fiskal akhir tahun dan dibagi dengan utang rata-rata tahun terakhir sehingga mendapatkan jumlah biaya utang yang disederhanakan. Beban bunga PT Telekomunikasi Indonesia per Desember 2023 adalah 49 triliun sekian rupiah. Total nilai buku hutang adalah 3 triliun rupiah. Biaya hutang sama dengan 49 triliun 382 miliar 707 juta 600 ribu rupiah dibagi 3 triliun 209 miliar 875 juta 994 ribu rupiah sama dengan 6,50%. Cost of equity menghitung tingkat ekuitas menggunakan metode capital asset pricing model atau CAPM. A. Tingkat pengembalian bebas risiko saat ini adalah 5%. B. Beta Telkom adalah 1,20. C. Pengembalian pasar yang diharapkan adalah 12%. Biaya ekuitas sama dengan 5% ditambah 1,2 dalam kurung 12% dikurangi 5% sama dengan 9,4%. WACC, rumus WACC adalah WD dikali KD ditambah WE dikali KE. WACC sama dengan 0,4 dikali 6,5% ditambah 0,6 dikali 9,4%.
sama dengan 0,082 atau 8,24%. Analisis teknikal. Yang pertama, moving average. Harga saham sekarang ini berada di bawah MA10, MA20, dan MA100, yang berarti bahwa harga sekarang ini berada di bawah rata-rata harga selama 10, 20, dan 100 hari perdagangan bursa. Mengidentifikasikan jika tren sedang menurun untuk waktu seperti ini, kita tidak boleh untuk melakukan pembelian saham karena harga bisa turun lagi. Akan tetapi, jika kita menunggu terlebih dahulu sampai ada pola pembelian tren ke arah atas. Yang kedua ada MACD. Dari indikator MACD untuk sekarang ini berada di area bawah, akan tetapi belum ada perpotongan ke atas dari garisnya. Dapat mengidentifikasi jika harga saham bisa turun lagi ke bawah jika nantinya ada perpotongan ke atas dan melewati garis tengah atau garis konfirmasi, kita bisa melakukan pembelian. Tetapi untuk sekarang ini kita masih menunggu terlebih dahulu karena belum ada perpotongan dari garisnya. Selanjutnya yang ketiga, RSI. Dari indikator RSI untuk aset ini garisnya berada di area oversold atau di bawah 20%. Sebenarnya memang indikator untuk beli di area oversold, tetapi saat ini garisnya tidak menuju ke arah atas, malah turun ke bawah, dengan indikator yang sama dengan MACD, bahwa harga sahamnya kemungkinan akan turun ke bawah juga. Untuk sekarang ini kita bisa menunggu terlebih dahulu sampai garisnya menuju ke atas dan melewati garis konfirmasi atau sekitar area 20-80%. Kita baru melakukan pembelian. Selanjutnya yang keempat ada stokastik. Untuk saat ini garisnya masih di area oversold dan akan berpotongan sedikit ke arah bawah yang berarti garis stokastik. MACD dan RSI ini sama untuk indikator jika memungkinkan harga saham akan turun lagi ke bawah. Dari indikator stokastik ini belum waktu yang tepat untuk beli. Kita bisa menunggu terlebih dahulu sampai ada perpotongan ke atas dan melewati garis konfirmasi yaitu sekitar 30-70%. Kesimpulannya, analisis teknikal menunjukkan bahwa harga saham Telkom telah turun 30,82% sejak awal tahun dan 5,16% dalam sepekan terakhir. Berikut saya sampaikan hasil diskusi kami. Sekian dari hasil diskusi kami. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.